Jadi mungkin Pak minta maaf. Udah gak usah ada yang masuk, jadi sekelas gue ajak bolos. Nyari mangga itu ke belakang masjid ada kebun. Ini agak-agak ini sedikit nih, agak-agak serem sedikit. Ada yang jauh lebih pendek dari gue, namanya Ade. Bengalan dia sama gue. Nah gue diajarin bengal sama dia, Dek. Jadi tetangga dekat rumah lah, namanya Ade. Kemampuan lu berinteraksi dengan tetangga nih. Tetangga. Itu lu rasain dari kapan, ataukah itu memang turunan atau memang lu pelajarin atau memang gimana? Oke, ini belum pernah gue omongin kemana-mana. Seret gitu kan, dicolek mata. Jadi langsung bek itu di depan muka gue tuh ada wujud yang ya susah digambarin, maksudnya menakutkan, benar-benar menakutkan. Dan gue nengok kanan kiri depan belakang atas bawah semuanya kayak gitu. Kelas 1 SMP dibilang sama senior pokoknya gunung tuh indah. Wah keren lah gitu. Saya bilang jadi mau ya, saya loncat lah ke sebelah. Kalau rumah itu di bawahnya ada kamar mandi itu di situ. Nah di situ saya ngintip, saya lihat Gunung apa kamu? Asik. Babe. Makasih, Be. Nah, selanjutnya naik agak sedikit. Orang teman-teman kita semua udah tahu kegiatan lu yang sering di luar ruangan gitu. Itu kecintaan lu terhadap kegiatan luar ruangan, khususnya mendaki gunung gitu kan, yang teman-teman tahu. Itu mulai dari kapan, Bang? Dan siapa yang bawa lu ke ke hobi itu? Yang terus yang bawa, yang ngenalin lu lah gitu. Kalau yang ngenalin, memperkenalkan gunung, abang gua, Bang Caca. Karena Bang Caca lebih dulu kan. Pokoknya mentor pertama gua adalah Bang Caca. Walaupun dia bukan orang pertama yang ngajak gua naik gunung, tapi gue tahu cerita tentang gunung ya dia. Umuran berapa? Gue SMP 97. SMP 97. Nah, gunung pertama? Kerinci. Wih, malah di Jambi ya? Iya, jadi itu nggak sengaja, nggak disengajain ke sono terus pengen naik gunung, nggak. Kesana karena berkunjung ke rumah kerabat kan, yang gue bilang nenek, semua keluarga dari nyokap tuh di Jambi. Terus ada salah satu adiknya nyokap itu tinggal di Kecamatan Sitinjau Laut di Kerinci. Nah suaminya itu dinas sebagai kodim ya, kalau ketua Koramil. Koramil. Dan Ramilnya dia itu anak buahnya mau berangkat ke Kerinci lah gitu. Akhirnya gue bilang, Bang, kamu mau ikut nggak tuh naik gunung gitu? Kemana, manggilnya kan gue ke sana, ke Kerinci katanya. Gue bilang, abang gue cerita naik gunung keren, enak segala macem. Apa bener kayak gitu? Nah terus si tentara ini kan semuanya tentara. Si tentara ini bilang, Dek ikut aja, nanti kalau nggak kuat Om gendong. Gue kecil banget kan, wah kuntet gue tuh, beneran kuntet tuh, anak kuntet tuh. Ya udah ikut, tapi alhamdulillah gue nggak digendong, nggak segala macem. Berhasil gue naik. Ditandu. Berhasil, dan gue bilang ya itu pertama kali gue ngelihat sesuatu yang aneh di gunung ya di sana juga sih, di Kerinci. Yang ngelihat sosok yang mungkin urban legend, Uhang Pandak atau apa, manusia kerdil Kerinci. Gue melihat, tapi gue nggak bisa bertanya saat itu karena si tentara-tentara ini cuman ya udah gue diam. Dan akhirnya sampai bawah gue nggak tanya. Begitu paman gue tanya, lihat apa di Kerinci? Akhirnya gue bilang, Om saya lihat ini. Oh gitu, bener nggak sih Om itu apa gitu? Oh itu sebagian besar bilang mitos, sebagian besar tuh memang bener ada. Nah, terus yang bener yang mana? Ya sudah, kamu yakinnya yang apa, itu aja. Soalnya susah karena berpuluh-puluh tahun peneliti stay di sana pun untuk berusaha mencari berani cari tempatnya atau segala macam ya nggak nemu-nemu juga. Tapi warga lokal juga banyak juga yang sering nemu. Ya sudah, akhirnya ya sudahlah, apa yang pernah gue lihat ya gue simpan buat diri gue sendiri aja gitu. Nah ini nih terkait apa ya, kemampuan lu berinteraksi dengan tetangga nih. Tetangga. Itu lu rasain dari kapan, ataukah itu memang turunan atau memang lu pelajarin atau memang gimana? Oke, ini belum pernah gue omongin kemana-mana nih. Makanya hanya di sini kan. Jadi kalau kakak-kakak gue bilang, si Bambang ini ikut nyokap gue tuh orang yang benar-benar bisa
Iya, sampai interaksi segala macam almarhum nyokap. Bisa kayak gitu. Gua walaupun tidak sampai sepolos itu gitu ngeliatnya seliar itu, tapi adalah gitu kan. Ampas-ampasnya gitu ada. Di satu hari balik ke masa kecil ya Kang. Balik ke masa kecil saat itu gue belum kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Itu namanya paman namanya Madiding. Cirebon Di Cirebon, paman adanya bokap pindahan rumah dari desa Wanakaya ke desa Grogol, depan sekolahan gue, depan lapangan. Jadi posisi ini ini rumah dia, paman yang baru nih, ini lapangan bola, ini sekolahan, gitu kan. Ini rumah Pak Camat, ini kebun, gitu kan. Nah di belakang kebun ini ada namanya kebun bontot. Kebun bontot itu sungil, gitu. Sungil tuh angker. Di situ bukan bekas sih, masih aktif digunakan untuk bikin batu bata merah. Nah, terus di belakang kebun bontotnya itu termasuk juga kebun bontot adalah kebun uyut gue. Uyutnya gue gitu. Besar banget kebun dan ada beberapa tambak ikan gitu kan. Setelah itunya komplek pemakaman Chinese gitu kan. Chinese. Wis. Nah, kalau orang lepas habis maghrib jarang orang yang berani lewat situ. Nah, tapi paman gue nih orang yang beda kan gitu kan. Maksudnya nggak ngaruh sama hal kayak gituan gitu kan. Pindahlah barang-barang dan orangnya itu lepas Isya. Selepas Isya jalan dari Wanakaya itu jalan kaki Kang. Kan lewat gang gitu kan, jalan-jalan kecil gitu kan. Nah, gua pas mau masuk ke kebun bontot itu bilang sama paman gua, "Mak, Bambang pengen lihat dong, Mak." "Pengen lihat apa kamu?" "Pengen bilang apa sih, Ray?" Jadi pengen lihat apa kamu? Gua pakai bahasa Indonesia aja lah ya. "Pengen lihat apa?" "Pengen lihat setan." Kayak berani aja. "Iya, pengen Mak lihat." Paman gua tuh menghibur orangnya. Paling akrab sama ponakan-ponakannya. Jadi kalau lagi ngumpul di rumah kakek nih, di belakang rumah kan kebunnya lumayan luas juga. Dia tuh bisa pakai rokok-rokokan, pakai diselipin pakai lidi, ditancapin lidi, terus selipin di jari-jari tangan, terus dia ngumpet di belakang kebun, terus dia joget-joget gini. Jadi kan kelihatannya kayak lampu-lampu atau apa yang goyang-goyang gitu. Kita ketakutan masuk, lihat lagi kayak gitu, godain anak kecil tuh paman gue. Nah, gue pengen lihat. "Udah, nanti kamu takut." "Enggak Mah, pengen lihat." "Beneran kamu pengen lihat?" "Iya, pengen lihat." "Jangan takut ya," kata dia. Enggak takut." Ya nggak tahu paman gua atau mama tuh bisa apa. Punten ya kan, cuma diseret gitu kan, dicolek mata. Jadi langsung bek itu di depan muka gua tuh ada wujud yang ya udah susah deh digambarin, maksudnya menakutkan, benar-benar menakutkan. Dan gua nengok kanan kiri depan belakang atas bawah semuanya kayak gitu. Full. Dan dari situlah paman gua tuh orangnya gede tinggi. Akhirnya gue meluk kaki kirinya dia, ngumpet gitu, sampai dia jalan tuh narik gue. Saking gue ketakutannya. Sampai akhirnya di rumah paman gue yang baru. Gue baru bisa lepas, cuman masih nggak berani melek mata. Melek mata, ngelihat lagi, tutup lagi, ngelihat mata, ngelihat lagi, tutup lagi, gue begini terus. Akhirnya dipegang lagi sama paman, dicolek lagi. Wah, alhamdulillah bisa ngelihat. Udah, tapi nangis, gue nangis, masih ketakutan, nangis. Masih inilah cengeng gitu kan. Terus gue duduk depan, dicolek lagi sama paman gue. "Bang, dalang beli," gitu ya. "Lihat enggak?" katanya. "Apaan Mak?" "Tuh," katanya. Jadi yang gue bilang tadi, ini rumah paman gue, depan sebelah kanan itu rumah Pak Camat, di belakang rumah Pak Camat itu udah mulai kebun bambu atau apalah ya, bambu kalau nggak salah. Jadi kayak ada tengkorak gitu Kan. Opa joget gitu. Tengkoraknya dia. Tengkorak doang. Iya, dia juga kan joget. Oh gitu. Ya pokoknya ngeliat itulah. Cuman yang gue bingung, gue nggak takut. Artinya beda sama yang pertama. Jadi, wah lucu ya Mak bisa joget itu. Jadi lucu gitu, gue bilangnya lucu. Terus paman gue nih ngeliat gue, oh ya wes gitu, didiemin. Ya sudah, akhirnya gue cuek. Dari situlah gue mulai cuek. Dan awal kesininya tuh udah normal lagi, gitu. Tapi kadang-kadang ngelihat sepintas, terus ngerasain aneh, merinding segala macem. Nah, itu berjalan terus sampai gue kelas 1, terus kelas 2. Nah, rutinitas keluarga gue tuh anak-anaknya kadang-kadang pencaksilat, terus ya sekolah, ngaji, pencaksilat kayak gitu-gitu. Sampai ngedalamin ilmu kanuragan lah, ilmu-ilmu aneh lah. Kalau mungkin yang teman-teman lihat sekarang yang ada di sinetron Indosiar itu, sebenarnya gue ngalamin kan gitu. Ngalamin.
Lu ngebayang gak sih lu bisa jalan di dinding dan di atap plafon? Iya, Bang Caca pernah cerita sama gua tuh. Nah, Lu jadi toke katanya. lucu kan? Gua bisa jadi toke dulu. Jadi kalau dulu bahasanya orang dulu ngilmu, kalau mau beli sesuatu ya dibeli. Kalau pengen bisa sesuatu ya dibeli. Belinya bukan pakai duit, tapi pakai doa, tirakat, doa, puasa. Nah, dan itu gue ngelakuin, kan. Gue ngelakuin sampai kadang bercandaan kan suka berantem-beranteman. Kalau gue kalah terus, gue kan kecil orangnya. Kalah terus akhirnya gue berubah jadi toke gitu. Artinya bukan berubah jadi toke ya, tapi lu nempel di dinding. Iya gitu, nempel di dinding sampai atas gue lompat gitu ya. Jadi ya abang kandung gue sendiri yang ngeliat terus sama sepupu-sepupu gue dan mereka yang menyaksikan gitu. Ini Tokemen yang real Tokemen ini. Iya, kayaknya bikin film bagus ya Tokemen. 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 Dari situ sampai sekarang artinya ya lu beli itu. Enggak, maksudnya itu dulu. Terus gue berjalan ke sini terus akhirnya merasa risih, Kang. Merasa risih. Punya ya gue bilang bukan kemampuan ya. Ya nggak tahu itu gift atau apa ya, tapi risih aja gitu. Risih gue mau coba buang nih gue buang gitu kan. Ya, terus gue diingetin lagi sama nyokap. Ya kalau emang mau dibuang ya dibuang, tapi kalau misalkan kamu bisa atur itu dengan bijak, dengan baik gitu, ya ada manfaatnya kok gitu. Akhirnya gimana caranya? Gue pelajarin itu. Akhirnya gue beli lagi. Artinya beli lagi bukan buat jadi toke, jadi apa gitu, enggak. Tapi gue pelajarin bagaimana biar bisa berkomunikasi, biar bisa melihat sesuatu hal yang lain di sekeliling kita. Maaf. Apa? Nggak keluar ini apa? Rahmat. Spiderman ya. Oh, enggak, anjir. Tokemen kan kayak gitu. Nanggepin apa? Nanggepin nyamuk. Cicak sama nyamuk. Ya gitu, jadi akhirnya gue beli itu dengan puasa segala macam gue lakukan itu untuk gue bisa mendalami dan bisa mengontrol mereka. Artinya bisa mengontrol mereka tuh, gue bisa nyuruh kayak ini ya gitu. Masuk kuliah itu mungkin kalau preman di daerah Senen zaman tahun 2002, 2003 ada beberapa yang kenal gue gitu karena panas, Kang. Gue nggak pernah takut sama siapa-siapa. Jadi artinya apapun yang mau lakukan, gue jauh lebih tahu bakal apa kejadiannya ke depan gitu. Sampai copet segala macam tuh kalau ada yang nyopet depan gue tuh gue cuman pst. Gue godain gitu kan. Gue godain kayak gitu, dia marah, gue balik diteriakin copet. Jadi teman-temannya dia mukulin gue gitu kan. Ya tapi gue nggak apa-apa. Ya mereka beberapa yang nggak bangun gitu. Gitu. Jadi ya kayak gitulah jadi. Dipukul dia yang sakit gitu. Gue dipukul dia yang sakit, dia yang sakit. Jadi merasa belagunya tinggi, sombongnya tinggi segala macem. Gue ngerasa wah ini bukan gue lagi nih gitu kan. Ini bukan gue lagi. Gue akhirnya bilang ke paman gue lagi, ke Uwa, lebih tepatnya ke guru gue. Ya suruh siapa kamu begitu juga katanya. Ya pengen. Ya udah kamu buang aja. Cara buangnya gimana? Ya udah kamu melakukan beli lagi untuk bisa mengatur ini untuk membuang jauh-jauh lah. Akhirnya gue puasa lagi, muti lagi lah, itu untuk bisa membersihkan itu lah gitu. Tapi full bersih atau enggak? Kalau untuk kanuragan segala macam full bersih sih. Jadi udah bisa normal. Mun di orang mah Kadigjayaan. Maksudnya udah bisa berdarah lah gitu udah. Ya. Alhamdulillah lah. Udah bisa berdarah ya. Ketika dipukul kita yang sakit gitu ya. Masih sekarang kalau dipukul gue sakit gitu. Alhamdulillah gitu. Cuman interaksi lo sama tetangga nih. Oh udah sama. Itu juga udah berusaha gue buang. Artinya udah lama gue buang. Dan sudah mulai hilang lah gitu, hilang. Tapi tetap ada sisanya kan. Masih. Ibaratnya kalau kata orang tua dulu nih, lu buka pintu. Jadi kalau tutup lagi, itu kan ada apa ya? Nggak full tertutup gitu, ada bekasnya gitu, ada bekas yang terbuka gitu. Betul. Jadi angin bisa masuk semeriwing gitu kan. Ada, Kang, makanya mungkin ya kadang sekilas bisa gitu merasakan atau ya kadang bisa membaca lu mau cerita apa lu yang lu rasain apa, kadang gue udah tahu duluan. Padahal gue nggak ngerti apa-apa, seyogyanya gue nggak ngerti apa-apa, tapi lu tuh begini, lu tuh mau cerita ini, gue udah tahu duluan.
Jadi begitu kadang, tapi gue nggak ngomongin ke dia gitu, nggak ngomongin begitu. Misalkan kalau nih, gue tahu nih, oh si Indah nih lagi gini nih. Terus dia lu ngomong, bang, gue gini. Dalam hati gue, oh bener kan yang gue pikirin. Jadi seolah-olah gue tahu lebih sedikit gitu. Ya lu pasti tahu lah keluhan kita berdua sebelum kita ngomong. Duit paling gitu. Sama dong. Mama Dia ngantuk ya. Ngantuk dibiarin aja tidur. Jangan ngomongin gunung, jangan dulu ke situ. Oh iya. Mang Indra pertama tahu gunung di mana? Kalau saya sebetulnya tahu gunung malah Lawu. Oh lagi di Iya. Lagi di Jogja. Bang. Iya sama SMP. SMP itu diajak sama teman. Kebetulan orang tua saya kan di Salatiga. Keluarga besar. 7 dong berarti. Dari Salatiga 7-nya yang benar. Oh iya. Orang tua saya dari ibu itu memang asli Salatiga, Semarang. Itu ada saudara-saudara yang ngajakin naik gunung. Sebenarnya kan lebih dekat ke Merbabu. Tapi karena waktu itu belum tahu gunung, ya ikut aja. Dan gimana sih rasanya naik gunung? Pendaki zaman itu kan, yang celana bener malah disobek-sobek. Konyol sebetulnya. Iya, betul. Masih ngerasain ya? Ngerasain. Di segala kesini-sininya digantilin pelindungan sapi. Iya, macam-macam lah pokoknya aksesorisnya lah ya. Cuman kita disiplin waktu itu, kayak sekarang gitu kan. Ya nggak usah diceritain yang itunya lah ya. Sekarang kita balik tanya ke dia. Gunung pertama? Saya waktu itu bang kelas 1 SMP. Dibilang sama senior, pokoknya gunung tuh indah. Wah keren lah. Saya bilang, jadi mau ya. Saya loncat lah ke sebelah. Kalau rumah itu di bawahnya ada kamar mandi itu di situ. Nah di situ saya ngintip, saya lihat. Gunung apa kamu? Bentar nih, gunung apa? Gunung apa yang lo lihat? Kok dari kamar mandi? Gua kira serius. Aduh. Nggak serius gua. Titit, kacau ini. Orang-orang nanya bener-bener dia jawabnya. Kalau gunung yang itu sih, gua dulu beli kartu patungan. Iya. Ada jual kartunya tuh. Ditipu, belinya diplastikin, nggak taunya cuma dua yang atas doang, sisanya kartu remi. Kalau saya mah Gunung Gede mah. Gunung Gede. Jadi kelas 1 SMP udah dibawa ke Gunung Gede. Jadi orang pertama se-SMP nih yang bisa menceritakan tentang Gunung Gede ya saya gitu. Jadi volunteer. Ngelukis, menggambar Gunung Gede. Ini Gunung Gede, ya tahunya Gunung Gede lagi gitu. Tapi saya ini dapat ilham barusan, saya bisa tebak apa yang dia gambar. Dua garis, jalan, sawah. Sawahnya gini, matahari. Ada burungnya. Burungnya nggak tidur. Iya, sama gambar kita kan. Gambar itu. Gunung pertama kan Kerinci nih. Nah, terus menurut lu gunung yang menurut lu satu, lu merasa klik banget nih. Klik banget. Yang kedua, menurut lu yang gunung ini indah. Gitu. Yang pertama yang lu merasa di gunung itu gimana ya? Lu ngerasain sesuatu yang beda, pokoknya lu ya, suka banget. Pas dia nikah. Yang penting kan udah melewati proses ijab kabul, bukan ke kamar mandi. Gawat. Dia mah parah. Aduh. Keindahannya ini emang. Enggak, gue pengen tahu Polsek Cianjur tahun segitu tuh siapa gitu. Kok bisa gitu anak segini. Apa? WC umum. Kamar mandi umum. Iya, aduh, parah. Nah itu bang, lu menurut lu gunung yang ya rasanya beda lah gitu. Iya. Selamat pasti. Selamat sih. Ya, kenapa tuh? Beda aja gitu. Menurut gue Selamat tuh gagah. Maksudnya gagah dia. Kalau yang lain lah kan, gunung-gunung yang lain kan pasti berjajar, berdekatan dengan gunung-gunung yang lain. Tapi Selamat tuh, ya mungkin ada ya di gunung-gunung. Selamat tuh berdiri tegap sendiri gitu, gagah. Dan ya kalau bicara sejarah segala macam bahwa
Gunung Slamet merupakan pusatnya. Iya. Jawa ditarik lurus dari ujung timur ke sampai ujung barat, tengahnya mana ya Slamet kayak gitu. Dari filosofi atau cerita-cerita urban legend seperti itu, ya cuman taunya itu dulu. Sementara kan akhirnya gue naik, begitu naik, wah, ya sama sih sebenarnya gunungnya. Ya begitulah, naik kan capek segala macam. Tapi kayak ada sesuatu yang adem aja di situ. Apa karena memang lu punya pengalaman terkait yang fenomena? Enggak, dari sebelum itu pun. Dari sebelum itu pun gue merasakan Slamet nyaman. Dan setelah kejadian itu makin cinta tuh sama Slamet. Ditambah sekarang lagi gue lumayan rada aktif di jalur baru nih, jalur Slamet via Permadi. Sama teman-teman di base camp via Permadi juga sampai ngebangun musola nih Kang di pos 4-nya gitu. Bangun musola, bikin toilet yang layak, kayak gitu. Ya gue ngerasa semakin klik aja lah gue sama Gunung Slamet itu, makin cinta. Kalau indah, hampir semua gunung indah. Rinjani indah lah. Rinjani ya indah lah. Semeru indah lah. Best, ya Indonesia gunungnya best semua sih menurut saya. Iya betul. Emang Slamet. Mang, cinta lu gunung mana? Yang bagus mana? Di Indonesia indah. Jangan ngomongin gunung yang itulah ya. Gunung-gunung di Indonesia indah. Nggak usah yang Kata dia terutama yang di kamar mandi. karena itu gunung pertama yang saya lihat. Rusuh orang atur. Memang. Yang paling menyedihkan gua tanya kalau ke dia gua balik. Cermek. Terma menyedihkan. Karena pengalamannya bukan gunungnya, Bang. Pengalamannya dia punya pengalaman menyedihkan di sana lah. Oh. Apa? Cermek. Udah itu aja, Cerme. Kalau yang berkesan Gunung Gede tetap ya. Cinta banget lah. Cinta banget. Itu kalau Gunung Gede kan memang halaman rumah kita gitu, Bang. Katakan seperti itu. Mantap. Saya mau ngomongin Jaya Wijaya belum pernah. Everest apa lagi? Terus apa lagi? Paling kita naik Everest Pengennya mobil. bilang wah gitu, tapi buat apa bohong? Lagian gua nggak percaya lu ngomong. Ya itulah. Kalau saya sebetulnya cinta banget dia sama Gunung Gede, terutama yang sudah menghidupi saya ya. Oh iya benar. Airnya apanya gitu kan berbicara itu. Cuman saya punya kliknya, kalau kliknya itu ya Lawu. Nggak tahu kenapa. Kalau ditanya alasannya gue nggak tahu. Ya susah, nggak bisa sih kalau. Ya kayak model lu tadi tanya, kenapa Slamet? Ya bisa cerita, gue maksudnya jawaban itu akan berbeda masing-masing orang. Betul. Gitu. Jadi orang bilang Rinjani dia nggak klik banget, kita belum tentu kan gitu. Itu bukan karena gua Lawu gunung yang pertama gua naikin, tapi nggak tahu gitu. Lawu tuh nggak tahu lah gitu, nggak bisa jawab gitu. Mang gunung dua gunung gede. Mang Gede Sabelah tuh. Maksudnya Gunung Pangrango jeung Gunung Oh iya, Gede gede sebelah. Pangrango. Iya, gedean sebelah. Tinggian Gunung Pangrango. Oh. Gedean Gunung Gede. Gitu kan. Jadi jingjat. Jadi jingjat. Iya. Jadi makanya gimana? Kawan tadi ngejawab. Alhamdulillah. Pertanyaan. Yang paling punya pengalaman menyedihkan. Oh iya betul. Gede. Ente si Amang iya cermek. Ini atuh ari pengalaman mah. Ari pengalaman Amang apa sih gunung gede dengan gua tong abdi. Keur nu mana cerita mana? Keur nu manehna gering teh kadar apel. Oh. Oh. Dia yang sedih mah ya. Dia sampai nangis-nangis teman-teman. Ya saya emang nggak sedih. Ya lu nggak sadar atuh? Hah? Lu nggak sadar? Maksudnya nggak sedih, yang sedih mah yang gotong. Berat kampret. Sian Mundo lah yang sampai nangis, dia cerita enggak sampai nangis gitu kan. Ini maksudnya temen ini kampret gitu, nyusahin. Tapi gua sayang sama dia gitu karena dia teman gua. Ini harus gimana gitu. Sama waktu kejadian kita kemarin waktu berkunjung ke Cipta Gelar. Waktu dia sakit. Oh iya, benar. Mang, tolong iya tahu. Gua udah Cemen banget. ya, tapi gua nolonginnya gimana gitu loh. Nah, itu pura-pura acting. Acting apaan? Pengen tahu seberapa. Jadi banget maneh nanti bukan pucet
jas gitu, udah hijau. Iya, gue lihat juga. Udah hijau. Pokoknya culun lah. Tapi bang, tapi nih, sakit begitu ngerjain orang masih aja. Tahu nggak jam 2:30 apa jam 3 gitu. Mang, yang ke kamar mandi, ini ada cerita lucu waktu itu. Jadi kita ditempatkan di imah gede itu kan. Yang depan. Nah, itu kan yang kamar kita yang paling belakang. Nah, Mang, yang kacai ya pengen ke air gitu. Ya, Caina di mana itu diharap di depan kita kan keluar dulu. Nyebrang dikit kan sana gitu. Nanya dia kan di itu ngomong aja minta anterin gitu kan. Gua anter kan, ya beres. Tidur lagi sambil Mang nyeri, terus udah kumaha gitu. Gimana gua nolonginnya sampai gua waktu itu punya pikiran kita pulang pakai ambulan nih, Bang. Bener gue sampai punya pikiran gitu. Kita pulang pakai ambulan ini. Paginya di kamar kita itu kan ada pintu tuh. Ada pintu. Dan itu di slotnya dari dalam, dari kamar. Kan. Berarti kan logikanya itu kan pintu bisa dibuka sama kita dong, karena slotnya dari kita. Pas paginya kita buka penasaran. Isinya apa sih? Sebenarnya apa sih, kemana gitu kan. Pas kita buka, truk buka. Anjing, kamar mandi. Jadi kamar kita tuh punya kamar mandi sendiri kan gitu kan. Kurang aja. Tersesat di kampung sendiri ya. Tapi itu cerita positifnya berarti kan kita nggak sembarangan buka pintu gitu kan. Cuman ya tetap penasaran aja paginya ini sebenarnya apa sih, ternyata kamar mandi. Dan akhirnya kamar kita jadi nggak privasi. Bolak-balik kamar mandi. Kamar lain itu numpang kamar mandinya ke tempat kita. Gara-gara dia. Gara-gara dia nih sebenarnya. Nah itulah teman-teman ya. Sedikit cerita sisi lain Bang Awe gitu. Yep. Ya bukan untuk di kita tiru, kita olok-olok iya sedikit tadi. Karena memang tujuan kita itu. Iyalah. Ya pengalaman untuk baik buruk untuk ya. diambil pelajarannya. Betul. Karena gini, kalau orang nggak pernah salah, kemungkinan dia nggak pernah benar kan. Iyalah. Iya, karena dia nggak pernah tahu mana sih yang benar. Karena tidak ada pembanding kan. Nggak ada pembanding. Ya mungkin ini kan filosofi hidup gua aja, maksudnya gua nggak akan pernah tahu bahwa yang gua lakukan sekarang adalah benar kalau misalkan gua nggak pernah ngelakuin yang salah. Nah, pada saat dulu gua salah akhirnya gua ternyata itu tuh nggak baik, ternyata itu buruk. Ya orang bolehlah berubah gitu. Tuh mau ngecap, si Awe ternyata dari kecil emang tukang ini, ya itu terserah pikiran orang ya apa. Dewasanya kayak tapi gini. kan sekarang yang jadi Bang Awe, masih kurus ya. Kalau kurus masih makannya dikit. Jadi kalau kita makan di warung gitu, kita ngedeketin dia. Dia kan nggak habis makannya. Kita yang ngabisin. Ya gitulah pokoknya. Nah, itulah teman-teman ya. Buat jadi pelajaran lah. Kalau sekarang sih, enggak, Bang Awe care banget sama. Amin, insyaallah. Sama kita, sama teman-teman semuanya ya. Insyaallah. Ya itulah Bang, kita juga ngucapin terima kasih ke Bang Awe karena ya kita so far sampai sejauh ini ada campur tangan Bang Awe di situ. Campur tangan Allah lah. Campur tangan Allah melalui tangannya Bang Awe. Gitu. Ya teman-teman. Wow. Udahan aja ya. Udah angin udah gede nih. Perjalanan masih jauh, gua harus ke Jogja ya. Iya, mau ke Jogja Kasihan lagi. Bang Awe mau ke Jogja. Ngomong kelamaan juga mulai ngawur. Mulai masa kecil. Masa bahagia. Kalau buat saya tuh pengalaman Bang Awe itu masa bahagia kita. Karena kenakalan kita nggak ngerugiin yang nggak ngerugiin apaan gitu. Ya, pokoknya gitulah ya. Dari mulai gunung, saya bilang itu sebuah keindahan dan kebahagiaan kita di masa kecil. Terus gunung yang mana? Bukan kita ya, maaf. Lu aja. Bukan gua, lu aja kali. segitu aja ya. Salam damai Indonesia.